Halo nakama, selamat datang di Nimehara. Channel ini berisi fakta dan teori One Piece. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Chapter 1152 dari manga One Piece berjudul Terrible Day mengacu pada peristiwa tragis kematian Raja Harald 14 tahun lalu. Cerita sampul masih mengikuti petualangan Yamato yang berkeliling Wano. Setelah memenangkan kompetisi sumo, Yamato menyerahkan topi Amigasa milik Otama kepada Kaomatsu Daimyo dari Hakumai. Kisah utama melanjutkan peristiwa dari bab sebelumnya. Gaban menjelaskan bahwa kesatria suci tidak benar-benar kebal atau abadi. Mereka dapat dilukai dengan serangan kuat yang diperkuat oleh haki penakluk tingkat lanjut. Gaban menyarankan Luffy untuk meningkatkan kemampuan haki rajanya. Ia lalu memandang Zoro dan Sanji, berkomentar, "Sepertinya bukan hanya satu orang di sini yang memiliki haki raja." Sanji mendekati Gaban dengan gaya jenaka, tetapi Gaban mengabaikannya. Sanji mulai beraksi, berkata, "Aku tahu, itu aku. Aku tidak akan membiarkan Zoro dan Jinbe saja yang menonjol." Namun, Gaban tidak memerhatikan Sanji dan menunjuk Zoro berkata, "Pendekar pedang itu, tubuhmu sepertinya sudah terbiasa." Zoro yang bingung bertanya, "Aku punya haki raja." Luffy yang sudah mengetahui hal ini menjawab santai, "Apa kau tidak tahu? Sudah kelihatan dari dulu." Gaban menambahkan, "Lucu sekali. Haki hanya berguna jika kau bisa mengenali dan mengendalikannya. Apa kau mau mendukung kaptenmu seperti ini? Dia salah satu dari 4 kaisar loh." Zoro meminta maaf atas ketidaktahuannya. Zoro memang pernah menggunakan haki raja tanpa sadar, seperti saat menebas Monet, pengguna buah iblis logia salju tanpa haki armamen. Monet terintimidasi, menunjukkan efek Haoshoku Haki. Teknik Asura yang digunakan Zoro melawan Kaku dan Kaido juga mengindikasikan haki raja. Puncaknya adalah saat Zoro membangkitkan haki rajanya dalam pertarungan melawan King, meski ia tidak menyadarinya. Namun, dalam Fifth Record Databook terbaru, belum tercatat bahwa Zoro menguasai haki raja. Sanji tidak tinggal diam. Ia kesal dan bertanya kepada Gaban, "Hei, kakek, bagaimana dengan aku?" Namun, pertanyaannya terputus oleh pertengkaran antara Loki dan Hajrudin. Loki berteriak, "Memalukan Hajrudin. Kau membiarkan orang luar menyelamatkan tanah airmu. Elbava punya aku." Hajrudin membalas, "Denganmu, ada kemungkinan kau justru membantu pemerintah dunia. Kau melakukan itu pada hari itu. Bagaimana kami bisa mempercayaimu?" Tiba-tiba, Luffy mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. "Hei, Loki, bagaimana kalau kau jadi nakamaku? Hajrudin, kalau Loki jadi kru kita, kau bisa membebaskannya, kan?" Zoro dan Sanji menganggap ide itu buruk, mempertimbangkan ukuran Loki dan kebutuhan makanannya yang besar. Hajrudin menyadari Luffy secara naluriah merasa Loki dapat dipercaya, tetapi ia tetap menolak. Loki juga menolak tawaran Luffy, menyatakan bahwa ia tidak akan mengikuti siapapun. Zoro dan Sanji kemudian berangkat menuju dunia matahari bersama para raksasa, kecuali Hajrudin dan Loki. Setelah mereka pergi, Gaban meminta Hajrudin untuk membebaskan Loki. Gaban mengungkap bahwa ia dan Shanks berada di kastil saat insiden Harald terjadi, tetapi mereka tidak melihat semuanya. Hajrudin meminta Loki untuk menjelaskan. Loki mulai bercerita berkata, "Itu benar-benar hari yang mengerikan." Flashback dimulai, menggambarkan peristiwa 14 tahun lalu. Loki dan Jarul dipanggil ke kastil. Loki terlihat ramah terhadap Jarul, dengan tinggi sedikit melebihi Jarul. Loki mengungkapkan kebenciannya terhadap pemerintah dunia karena mereka membunuh Roxy Sebek, dan ia ingin berbicara dengan ayahnya. Saat tiba di gerbang ruang takhta, Loki menghantamkan seorang prajurit raksasa ke pintu untuk membukanya. Ketika memasuki ruang takhta, Loki dan Jarul terkejut melihat Raja Harald ditusuk oleh beberapa prajuritnya sendiri. Hanya siluet Harald yang terlihat, dengan tanduk dan sayap, membuat tidak jelas apakah ia telah berubah menjadi iblis. Jarul berteriak, "Harald!" Loki juga berteriak, "Apa yang kalian lakukan?" Sementara itu, Gaban dan Shanks sedang berendam di pemandian air panas di luar rumah Gaban, yang terletak di cabang dekat kastil. Gaban tampak lebih muda, dengan rambut separuh beruban dan jenggot serta kumis kepang berwarna hitam. Shanks memiliki tato di lengan kirinya, di atas siku. Bentuk tato tidak jelas, mungkin garis, panah, atau tulang. Laker Scotch menyebut tato itu mirip dengan tanda di lengan kesatria suci Elbaf, Summers, dan Killingham.
Apakah itu Ace Mark? Percakapan antara Gaban dan Shanks berlanjut. Gaban berkata, "Sudah lama kita tidak mandi bersama, mungkin 3 atau 4 tahun lalu." Shanks menjawab, "Bukan, sudah 1 dekade sejak Kapten meninggal." Gaban berkata, "Sudah selama itu, ya? Pasti terasa lebih lama bagimu." Shanks menjawab, "Benar, hidupku benar-benar berubah. Aku hanya ingin hidup sebagai bajak laut ceria bersama kruku. Karena itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang Elbaf." Gaban berkata, "Kau anak yang ditakdirkan, tapi hari ini kita tidak bahas hal rumit, Shanks." Mereka lalu mengobrol tentang petualangan, seperti bertemu Dory dan Broggy di Little Garden. Rayleigh muncul menyapa Shanks. Shanks menyebutkan bahwa ia memiliki ikatan dengan Raja Harald dan ingin bertemu lagi untuk membahas sesuatu. Flashback singkat menunjukkan Shanks bertemu Harald di Maryjoa. Mereka menjalin hubungan baik, tetapi ada topik yang tidak bisa dibahas di sana. Shanks berjanji akan membicarakannya nanti, mungkin memperingatkan sesuatu. Flashback berakhir. Pada saat yang sama, bayangan misterius di kastil membuka ruang harta karun yang menyimpan buah iblis legendaris dalam peti. Di halaman ganda penutup chapter, flashback lain dimulai, berlatar 109 tahun lalu. Narator berkata, 109 tahun lalu, jika kau bertanya kepada siapapun di lautan apa yang paling ditakuti, semua akan menjawab bajak laut raksasa. Great Eric mengejar kapal di lautan bersama Dory, Broggy, dan Oimo yang masih muda. Kapal raksasa lain bersandar di kerajaan manusia. Narator berkata, saat itu, kapal resmi kerajaan raksasa menjadi alasan lain mengapa Elbaf diasosiasikan dengan teror. Harald berkata, "Kudengar ada putri cantik di kastil ini. Coba lihat." Penduduk berteriak ketakutan melihat kedatangan Raja Harald dan pasukannya. Seorang prajurit raksasa mengintip jendela kastil mencari putri, tetapi Harald menghantamnya hingga menghancurkan kastil. Raja dan putri menangis ketakutan. Harald berkata, "Ups, aku terpeleset." Prajuritnya memohon, "Paduka, tolong berhenti." Chapter ditutup dengan perkenalan Harald muda, yang sangat mirip Loki dengan rambut merah pendek berduri dan sikap brutal. Harald berkata, "Siapa dewa kalian sekarang?" Narator menyebutkan bahwa Harald, yang naik takhta di usia 45 tahun, setara 15 tahun manusia, adalah sosok yang kejam. Semuanya terhubung. Chapter ini mengungkap detail penting tentang Shanks dan alur cerita. Lebih dari 14 tahun lalu, Shanks bertemu Raja Harald di Maryjoa dan menjalin pertemanan. Shanks pernah menyebutkan bahwa ia kembali ke Maryjoa sekali tetapi memilih hidup sebagai bajak laut. Harald tampaknya setuju bersekutu dengan pemerintah dunia. Keduanya memiliki tanda Ace Mark yang memungkinkan teleportasi ke Maryjoa, menjelaskan lingkaran sihir di ruang takhta Elbaf. Saat Shanks kembali ke Elbaf untuk bertemu Harald, ia mengetahui bahwa Ace Mark membuat pemiliknya dapat dikendalikan oleh pemerintah dunia. Buah iblis legendaris yang dicuri dari Elbaf adalah buah nikah dan pelakunya adalah pemerintah dunia. Loki menjadi kambing hitam atas kematian Raja Harald dan hilangnya buah iblis legendaris. 13 tahun lalu, Shanks mencuri buah nikah dari kapal yang dikawal Hisu. Ini bukan kebetulan. Shanks sengaja mengincar kapal itu karena tahu buah tersebut dicuri dari Elbaf. 12 tahun lalu, Shanks kehilangan lengan kirinya saat menyelamatkan Luffy dari monster laut. Shanks tampaknya sengaja mengorbankan lengan yang bertanda Ace Mark agar tidak dikendalikan pemerintah dunia. Banyak penggemar mempertanyakan bagaimana Shanks, Master Haki, bisa kehilangan tangan karena ikan belut raksasa. Ternyata, ini adalah tuntutan editor untuk membuat cerita lebih dramatis di chapter pertama One Piece. Namun, Oda menutup celah plot ini dengan cerdas. Shanks sengaja membiarkan lengan dengan tanda Ace Mark dimakan monster laut untuk memutus ikatan dengan Imusama, sekaligus memotivasi Luffy menjadi bajak laut. Ya, sampai di sini review chapternya. Bagaimana menurut kalian? Nantinya video selanjutnya dan beri dukungan ke Mimin.